Oke, halo semuanya, selamat datang di program Pakar Podcast KSPAN Asmini Majikarana. Aku Murni, pada kali ini aku berkesempatan untuk menjadi host pada pakar kali ini. Nah, topik kita pada hari ini itu adalah ngebahas tentang personal branding nih sama dua bintang tamu kita dari Putra Putri Semantiara. Oke, untuk kakaknya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, jadi perkenalkan nama saya Yogi Wiguna, nama lengkap IKD Yogi Wiguna Dharma. Oke, dan aku Ida Yuputu Permata Cendana Dewi, akrab dipanggil Dewi Cendana. Oke, kakak ini kan dari Putra Putri Semantiara ya. Nah, Putra Putri Semantiara tuh apa sih? Apa aja itu kayak kerjanya, ngapain aja gitu? Oke, jadi Putra Putri Semantiara ini adalah wadah atau tempat untuk menampung bagi kita yang memiliki passion dalam bidang pageant. Jadi misalkan kita ingin meningkatkan kemampuan kita dalam public speaking dan lain sebagainya, kita bisa bergabung di Putra Putri Semantiara ini. Sehingga nanti ada tingkatan lebih selanjutnya, yaitu jadi Bagus Buleleng, jadi Bagus Bali, kita bisa memberikan kemampuan kita untuk kesana gitu. Kalau dari Kak Dayu sendiri? Oke, kalau dari aku, Putra Putri Semantiara itu nggak jauh berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Yogi, ya, dimana kita menampung, kita memberi wadah yang mana nanti siswa-siswi ketika punya passion di bidang pageant itu mereka bisa bergabung bersama kami seperti itu. Oh, menarik juga ya. Oke Kak, nah pada topik kali ini tuh kita bakal ngebahas tentang personal branding karena pas banget nih narasumbernya tuh dari Putra Putri Semantiara. Nah, kita langsung aja nggak sih Kak ke pertanyaan-pertanyaannya? Menurut kakak sendiri, apa sih arti personal branding bagi anak muda saat ini? Mungkin dari pandangannya Kak Dayu dulu. Oke, personal branding terutama di kalangan anak muda ya. Kalau personal branding itu menurut aku bagaimana kita memperkenalkan diri kepada orang-orang, dalam artian kita itu punya ciri khas atau hal unik atau kelebihan dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain, karena kita mau dikenal sebagai orang yang berprestasi dan lain sebagainya gitu. Kalau menurut dari Kak Yoginya gimana nih? Oke, yang sampai Kak Dayu sudah benar sekali. Saya menambahkan, jadi keunikan personal branding ini merupakan bagaimana secara kita dikenal oleh orang lain. Jadi jika kita ingin meningkatkan relasi kita, meningkatkan peluang kita, itu bisa kita membangun personal branding dari diri kita sendiri. Kenapa? Agar kita menjadi lebih unik daripada yang lain, sehingga kita lebih dikenal dan lebih beda daripada yang lain. Oke, bicara soal keunikan. Nah, itu gimana sih cara kita untuk menemukan keunikan kita sendiri untuk dijadikan personal branding? Oke, jadi bagaimana sih kita menemukan keunikan kita sendiri? Jadi kita bisa menganalisis dulu atau kita bisa melihat balik ke belakang apa saja sih yang menjadi kemampuan kita dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui apa yang bisa kita jadikan, apa yang bisa kita tunjukkan pada orang lain. Dan juga kita bisa bertanya ke teman terdekat kita atau sahabat kita begitu, apa sih yang menjadi lebih atau apa yang lebih bagus daripada saya. Jadi kita bisa mulai bertanya, dan apa sih yang menjadi passion kita. Jadi passion itu adalah bagaimana kita bisa bersemangat tanpa dibayar. Jadi misalkan kita bisa menggambar tanpa dibayar pun kita juga menghasilkan karya yang lebih bagus, seperti itu. Kalau dari Kak Dayunya sendiri bagaimana? Oke, gimana sih kita mengawali personal branding itu ya? Bagi kita yang pertama adalah perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Apa passion kita, kelebihan kita apa? Kita juga bisa bertanya pada orang lain, menurut kamu apa sih yang paling ditonjolkan dari diri aku sendiri? Misalnya, aku tuh pinter banget bernyanyi, itu bisa menjadi personal branding, mulai personal branding bernyanyi seperti itu. Kayak kita kenali dulu diri kita baru ya. Yeah. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kan kalau kita nih setelah kita menemukan keunikan kita sendiri, itu biasanya kan gimana sih cara kita tuh nampilinnya tanpa dianggap pamer? Kan misalnya orang-orang kayak kalau kita punya bakat nih, pasti kita selalu dibilang kayak, ih pamer banget baru punya bakat. Nah, tuh gimana caranya biar nggak kelihatan pamer?
Oke, kalau menurut aku gimana sih cara kita memperlihatkan passion atau kelebihan kita tanpa orang-orang itu bilang kita pamer. Jadi kita bisa memperkenalkan diri kita tapi dengan yang bermanfaat. Maksudnya adalah sebagai inspirasi dan juga motivasi. Jadi tidak hanya sekedar kita memamerkan tanpa kita ada inspirasi atau motivasi gitu. Oke, jadi kalau dari sudut pandang saya, bagaimana sih kita bisa menampilkan keunikan kita tanpa dipandang pamer? Tanpa pamer, ya. Jadi sebenarnya jika kita melihat dari sudut pandang orang lain juga ada yang mengecap kita sebagai baik atau buruk, itu kan tergantung dari mereka sendiri. Kita nggak bisa juga menyalahi mereka karena lingkungan mereka berbeda dengan kita. Jadi apa yang kita tampilkan dengan apa yang mereka alami kan berbeda. Jadi kurang lebihnya kita jangan terlalu fokus dengan omongan orang lain, karena jika kita terlalu fokus untuk mendengarkan omongan orang lain itu kan kita kayak jadinya, wih, ntar kita dianggap sombong, ntar kita dianggap ini begini. Jadi kita kan takut untuk memulai itu, jadi nggak ada kemajuan untuk diri kita gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat diri kita lebih baik, setidaknya kita tidak terlalu fokus ke omongan orang lain, kecuali omongan orang lain itu memberikan saran yang bagus dan membangun. Jadi kita bisa mengambil sedikit kritik dan saran dari mereka. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus juga dengan cacian atau makian dari mereka gitu. Apa yang membuat kita down gitu. Intinya kita cuma fokus membangun apa yang perlu kita bangun tanpa merugikan orang lain. Jadi seperti itu aja. Nah kan orang-orang tuh kalau misalnya ya untuk menampilkan misalnya keunikan mereka sendiri itu di sosial media. Nah menurut kakak itu, apakah media sosial itu lebih banyak membantu atau justru merusak personal branding? Oke, jadi internet itu atau sosial media itu sebenarnya tergantung dengan cara kita menggunakannya. Nah, jika kita menggunakannya atau kita kelola dengan baik, itu bisa menghasilkan atau membuka peluang kita menemukan relasi yang baru, menemukan peluang atau karir yang baru, atau menemukan partner yang bisa mengajak kita untuk improve lagi ke depannya. Nah, tapi jika kita menggunakan sosial media itu dengan misalkan dengan mencaci orang lain, dengan mengejek orang lain, atau dengan melakukan hal-hal yang kontroversial, itu kan otomatis mengundang hal-hal yang negatif juga untuk diri kita sendiri. Nah, jadi tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media. Jadi itu. Kalau dari Kak Dayu sendiri mungkin Ya, sama bener. Kayak Yogi. Jadi sosial media itu dia bisa dua ya, bisa dengan positif, bisa positif dan negatif, tergantung dari bagaimana kita menggunakannya. Oke, tadi kan membicarakan tentang positif dan negatif. Nah, kan banyak tuh orang yang merasa minder karena menganggap dirinya biasa aja, nggak punya bakat di bidang apa-apa gitu. Nah, gimana sih caranya agar mereka itu tetap memiliki personal branding tersendiri? Bisa dari Kak Dayu dulu mungkin. Oke. Jadi emang beberapa mungkin ada ya orang-orang yang merasa minder dengan dirinya sendiri, insecure gitu. insecure, nah seperti itu, atau menganggap dirinya itu nggak punya kelebihan. Padahal justru setiap orang itu pasti punya hal unik atau karakteristiknya masing-masing ya, kelebihannya masing-masing. Hanya mungkin mereka belum mengenali dirinya sendiri ya, masih merasa insecure. Tapi justru dengan membangun personal branding itu dia akan fokus kepada caranya dia membangun dibanding dengan insecure-nya. Jadi mereka akan lebih fokus kepada membangun personal branding dan rasa insecure itu perlahan ya pasti akan hilang. Gitu. Oke, jadi dari sudut pandang saya, ada orang menganggap dirinya itu biasa aja. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu, setiap orang itu pasti punya kelebihannya masing-masing. Jadi misalkan walaupun mereka tidak pintar, tapi setidaknya mereka jago dalam bidang non-akademik misalkan. Jadi seperti yang sudah saya jawab sebelumnya, bahwa kita bisa tanya ke teman kita nih, kan kalau kita bersosialisasi kan otomatis orang lain tahu akan diri kita kan. Jadi lebih baik kita menanyakan diri sendiri terlebih dahulu, atau mengkilas balik ke belakang, apa sih yang jadi kelebihan saya. Nggak mungkin dong saya itu kalau dari orang lain, nggak mungkin dong saya cuma biasa-biasa aja. Pasti kan ada semangat yang lebih dari diri kita. Dan kalau kita menanyakan juga ke teman kita kan, otomatis kita menemukan apa saja yang menjadi pembeda dari orang lain. Contoh misalkan kita menanyakan ke teman yang itu kan teman terdekat kita, otomatis
kita mendapatkan pembeda karena tidak setiap orang itu sama gitu. Oh, gitu ya Kak ya. Jadi apa tuh namanya, gimana agar mereka memiliki personal branding seperti itu, berarti mereka tuh harus mengenali passion mereka itu gimana ya Kak ya. Betul sekali. Oke, aku juga jadi termotivasi nih juga nih. Termotivasi karena ya aku juga bingung personal brandingku tuh di mana sih kayak gitu. Nah, oke, jadi selanjutnya itu kan apakah personal branding itu dapat menentukan arah masa depan seseorang misalnya dalam karir nih? Gimana? Sudah tanggapannya Kak? Oke, jadi kalau tentang karir atau masa depan tuh juga sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau misalkan kita membangun personal branding itu kan bagaimana kita dikenali oleh orang lain. Jadi otomatis kita membuat peluang baru nih untuk diri kita kan. Nah, jadi kita mendapatkan relasi dari orang lain, otomatis orang lain tuh menilai kita dengan apa yang kita tampilkan karena kita membangun citra kita terhadap diri sendiri sehingga kita memiliki nilai. Otomatis jika kita bergerak menuju masa depan pasti akan ada orang yang tertarik dengan diri kita. Contoh misalkan kita sering make up atau kita jago di dalam olahraga, otomatis akan ada orang yang melirik kita dalam bidang-bidang tersebut karena kita sudah membangun kepercayaan dan nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Itu saja. Oke, kalau dari aku ya, personal branding itu tentu pasti akan membuka banyak banget peluang bagi relasi dan juga jaringan. Mengapa demikian? Karena dengan kita membangun personal branding itu orang lain akan mudah percaya dan juga kita itu dapat lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Misalnya seperti aku tuh bisa nge-MC, otomatis orang-orang akan menawarkan kesempatan-kesempatan sebelum saya duluan yang mencari kayak gitu. Jadi kita membuka banyak peluang dan juga relasi. Kayak gitu ya. Jadi dengan apa tuh namanya? Dengan tadi apa tuh tawaran MC itu bisa jadi peluang Iya, gitu. benar banget. Nah, kan tadi kakak udah ngejelasin tuh apa itu personal branding, terus gimana caranya menemukannya, serta yang apa tuh namanya peluang atau karir. Nah, sekarang aku mau nanya nih, mungkin dari kakaknya itu apakah kakak memiliki pengalaman pribadi yang membuktikan bahwa personal branding itu dapat mendatangkan peluang dengan sendirinya? Aku mulai dulu dari Kak Yogi nih. Oke, jadi kalau dari pengalaman saya kan membangun citra saya itu walaupun saya sering bercanda tapi kalau waktu yang tegas saya tegas. Jadi dalam suatu kegiatan atau organisasi saya langsung dipilih misalkan jadi ketua atau misalkan sebagai koordinator dari mereka karena saya dipercayakan kalau misalkan waktu bercanda bisa bercanda, waktu untuk memimpin saya bisa memimpin. Jadi kurang lebihnya karena saya membangun apa yang saya ingin bangun, yaitu ketegasan dan keakraban dengan mereka walaupun waktu bercanda tapi kalau serius harus serius. Jadi saya bisa langsung ditunjuk jadi ketua, kurang lebih seperti itu contohnya. Oke, jadi Kak Yogi bisa gini ya, bisa serius, bisa bercanda gitu. Ya, betul sekali. Bagus deh kayak gitu. Jadi kayak apa ya, tahu situasi lah nantinya gitu. Terus dari Kak Naya sendiri? Kalau dari aku, pengalaman aku sebelum mencoba membangun personal branding gitu ya. Kalau dulu aku itu jujur belum terlalu mengenali diri aku sendiri. Kalau aku kan sekarang udah tahu nih minat bakatku seperti apa. Misalnya di MC aku tuh bisa lah untuk jadi master of ceremony. Karena dulu aku pas ya zaman SMP itu aku belum pernah sama sekali untuk ditunjuk jadi MC. Tapi semenjak SMA itu dapat tawaran-tawaran. Nah dari situ aku mulai sadar ternyata aku punya bakat di bidang MC gitu ya. Jadi itu sangat membuka peluang ya bagi aku. Siapa tahu nanti kedepannya ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan MC, mungkin aku bisa untuk berpartisipasi kayak gitu. Oke, jadi kakaknya gini promosi ya. Biar nanti kalau misalnya ada acara gitu, biar langsung ke Kak Dayunya nih. Boleh. Tuh, oh unik banget ya dari Kak Yogi itu dipilih jadi ketua kayak gitu. Terus bisa serius, bisa tegas, bisa adaptasi, bagus kayak gitu ya. Terus kalau misalnya Kak Dayu tuh dia tuh MC. Kalau selain MC tuh ada nggak? Selain MC ada, kebetulan aku kan
kan ikut organisasi pramuka. Iya. Di sana juga mengajarkan banyak banget hal yang mulai dari ketegasan, kedisiplinan, dan kebetulan aku juga suka banget sama yang namanya BBB, peraturan baris baris gitu. Aku juga suka dengan lomba kreasi baris baris, dari situ juga merupakan bakat aku gitu. Oke, unik juga ya gini pengalaman dari Kak Dayu. Kak Yogi selain jadi ketua, ada nggak gitu yang lain? Apa kayak contohnya gitu? Jadi keundangan yang lain tuh misalkan dari karena aku ini Perlombaan deh. perlombaan. Kalau perlombaan sih ada dua ya. Kalau di akademi itu di ekonomi, jadi saat itu saya memang pengen fokus sekali di ekonomi, dan kebetulan dilirik juga sama guru, jadi ditawarin gitu, dan sebenarnya kemarin dapat juara gitu. Nah kalau misalkan dari fotografi pernah juga, walaupun lagi nggak pengen itu, tapi karena dilihat kemampuannya, oh ini bisa memvideokan, bisa mengedit gitu kan, jadi dipilih juga dari pembinanya langsung, oh ini aja deh yang ikut lomba, ini aja yang ngedit gitu. Ternyata banyak banget ya gini personal branding yang dipunyai Kak Yogi sama Kak Dayu sendiri. Iya, betul sekali. Aku jadi termotivasi jadinya. Oke, tadi kan kita udah ngomongin tentang pengalaman. Sekarang aku pengen tahu deh tipsnya kakak ngadepin apa tuh personal branding itu tersendiri, gimana sih tips-tipsnya biar bisa jadi kayak kakak gitu. Oke, kalau Biar mereka juga termotivasi nih gitu. jadi kalau tips dari saya sih kurang lebihnya sering-sering kita latihan apa di bakat kita ya. Kita improvisasi dan nggak lupa dengan kita percaya diri. Nggak mungkin kan kita masih ragu-ragu sama diri kita sendiri, kita malah pengen nampil ke orang lain, otomatis kan orang nggak percaya nih, Ya, oh ini benar atau enggak gitu. Kayak di apa tuh namanya disepelein nanti Iya, ya. kurang lebihnya percaya diri aja sih. Kalau Kak Dayu, Kalau dari aku tentu yang pertama kita perlu kenali diri sendiri, kita cari tahu bakat. Kemudian benar banget apa yang dibilang Yogi, kita harus percaya diri terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita belum percaya diri, kita belum tahu juga bakat dan minatnya, bagaimana kita mau menunjukkan kepada orang lain? Otomatis orang lain mungkin kurang percaya dengan passion yang kita miliki gitu. jadi mereka gampang untuk menyepelekan Iya. kita gitu ya. Nah, terus gimana sih caranya menjaga agar personal branding itu tetap asli dan konsisten dengan diri sendiri? Karena kan kalau misalnya nih dia tuh udah ketemu sama keunikannya dia sendiri, tapi dia kayak ragu banget, aku kayaknya nggak ini dari sini. Dia malah kayak ngeliat orang lain, ini loh orang lain tuh kayak gini. Gimana sih caranya biar tuh dia konsisten dengan keunikannya dia tuh sendiri? Kalau dari aku sendiri sih, kita nggak perlu meniru atau melihat orang lain, cukup jadi diri sendiri saja. Dan juga jangan mudah termakan oleh tren-tren sekarang yang tidak sesuai dengan jati diri kayak gitu. Itu akan merusak konsistensi kita dalam mengembangkan personal branding. Kalau dari aku sih itu aja. Oke, jadi benar yang dikatakan Dayu tadi, kan ini namanya juga personal branding ya. Untuk kenapa sih kita melihat orang lain seperti itu? Oke, jadi kalau misalkan kita ingin membangun personal branding kita, gak apa-apa kita lihat orang lain, tapi jangan itu menjadikan patokan kita gitu. Patokan. Jadi kalau emang orang lain seperti ini, karena kita personal branding itu kan menjadi pembeda atau sisi unik lah dari diri kita sendiri. Jadi misalkan kalau orang lain A, ya kita B, atau misalkan kita sama-sama di A, tapi kita harus mencari pembedanya atau keunikan sendiri. Jadi bagaimana sih orang bisa mengenali kita walaupun kita lagi berbanyak nih sama-sama memilih di misalkan passion A, tapi apa sih menjadi pembeda kita, entah dari cara kita berbicara, atau dari wibawa kita, atau dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita harus mencari pembeda, dan terutama yang paling penting tadi adalah percaya diri, karena karena kalau kita nggak percaya diri kan otomatis kita disepelein. Iya, disepelein. Jadi orang lain itu lebih dilirik daripada kita. Jadi kurang lebihnya dipercaya diri itu kita bisa membangun lah aura-aura atau wibawa yang akan dilihat oleh orang lain. Oke, nah jadi sekarang aku juga mau nanya nih, personal branding itu apakah dia itu bisa dibentuk oleh orang yang merasa insecure? Kan karena orang-orang tuh kebanyakan insecure lah istilahnya zaman sekarang gitu, kayak personal branding itu apa ya gitu, sedangkan orang lain tuh punya gitu. Oke, jadi kalau misalkan orang merasa insecure tapi ingin membangun percaya diri, sebenarnya ini langkah yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita insecure itu kan
kita merasa ada yang kurang dari diri kita sendiri, atau kita merasa tidak puas, atau kita merasa tidak yakin pada diri kita sendiri nih, otomatis kita mengetahui kekurangan kita. Jadi dengan kekurangan itu kita bisa mengetahui apa sih yang perlu kita bangun. Jadi tapi perlu diingat juga kalau misalkan personal branding itu berbeda dengan berhadapan dengan insecure. Jadi kalau personal branding kan itu keyakinan, kalau insecure itu kan ketidakyakinan kita terhadap diri sendiri. Otomatis kalau kita tidak bisa percaya dengan diri kita sendiri, kita juga nggak bisa membangun citra atau branding kita untuk diri kita sendiri dong. Jadi seharusnya kita tuh perlu mengurangi insecure kita dan mulai membangun apa sih yang menjadi kelebihan kita. Karena apa sih juga bagus dari kita insecure terus, dan kalau misalnya kita terlalu tenggelam atau terlalu masuk ke dalam insecure itu juga nggak baik untuk diri kita gitu. Jadi sebaiknya kita menonjolkan apa yang menjadi kelebihan dari diri kita. Menonjolkan dan apa sih bakat yang kita punya kayak gitu ya kan? Iya, betul sekali. Dari Kak Dayunya? Oke, kalau dari aku, mungkin ada orang-orang yang merasa insecure dan mereka susah ya buat membangun personal branding. Tapi sebenarnya orang-orang insecure itu bukan berarti mereka nggak bisa buat membangun personal branding. Hanya saja mereka itu belum kenal dengan dirinya, dia tuh belum tahu apa tuh bakat, dan juga dia tuh belum percaya diri. Itu yang membuat dia kesulitan dalam membangun personal branding. Jadi kuncinya yang pertama adalah percaya diri. Kalau menurut aku, sebelum kita mulai apapun, kita sebelum membangun personal branding harus percaya diri dan juga kenali bakat dan juga minat kita. Iya. Oke, sebelum kita lanjut nih bincang-bincang, kakaknya ada yang haus atau mungkin? Oh, boleh banget nih. Iya. Oke, kita mau lanjut atau gimana nih? Oke, kita minum sedikit aja. Oke, ya pokoknya silakan ya Kak. Kita minum dulu. Bagaimana sih cara membuat personal branding yang baik dengan latar yang kurang baik? Karena kan kalau misalnya yang kurang baik nih latarnya nih, kayak dia tuh nakal banget, tapi dia tuh tiba-tiba menunjukkan personal brandingnya. Jadi bagaimana sih cara membuat personal branding yang baik kalau tuh latar belakang itu ya bisa dibilang bad lah kan? Jadi kalau misalkan kita punya pengalaman yang buruk, nakal dan lain sebagainya, kita pengen membangun personal branding nih. Jadi kalau misalkan seperti itu, kalau kita mau personal branding kan untuk kedepannya, sedangkan nakal kan ke belakangnya. Jadi kenapa sih kita terlalu fokus untuk melihat ke belakang, sedangkan kalau kita itu ingin membangun apa yang menjadi citra kita untuk kedepannya. Jadi nggak apalah nakal kita dulu nakal tuh, setidaknya kita mau berubah nih dari makan nakal ke yang membangun kita, contohnya seperti disiplin gitu. Jadi setidaknya walaupun kita nakal kan kita ada perubahan nih. Ya ada perubahan lah ya. Iya. Walaupun orang lain menilai kita itu jelek dan lain sebagainya, atau misalkan yang sering dibilang nih, mimpi apa kamu semalam? Kok bisa pengen berubah gitu? Ya karena apa tuh namanya, orang-orang yang kayak aku mau, dan tiba-tiba dia kayak mau berkembang gitu, terus orang-orang pasti kayak mimpi apa dia kok tiba-tiba jadi pengen ini gitu. Ya, betul sekali. Nah itu yang sebenarnya menjadi pujian kita. Artinya kalau kita udah mau berubah nih, kalau kita dulu nakal, sekarang kita mulai membangun personal branding kita. Contoh misalkan kita menjadi lebih disiplin gitu, setidaknya tidak apa-apa lah, setidaknya kita mau berubah dari nakal, ada perubahan untuk dari diri kita sendiri. Oke, kalau dari aku, kita bisa mulai dengan misalnya nih, seperti yang Yogi bilang tadi, ada orang yang nakal itu sebelumnya, tapi dia mencoba untuk membangun personal branding yang baik. Justru itu merupakan hal yang bagus dan juga pujian, karena orang-orang pasti mungkin sebagian belum percaya ya kalau misalnya kenapa tiba-tiba padahal kemarin dia orangnya begini loh, kurang baik, tapi kok ternyata dia sudah mencoba untuk berusaha menjadi baik. Justru itu merupakan hal yang bagus, karena artinya ada sesuatu yang berubah dari
diri, padahal kita tuh bukan influencer, bukan itu bukan kayak gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya itu jelas pentingnya. Kenapa? Karena kan nggak mungkin kita mau menonjolkan kalau misalkan kita ini jelek di mata orang lain. Setidaknya kan kita mau bagus nih di mata orang lain. Jadi kita tuh perlu membuat membranding kita atau menilai atau menonjolkan nilai-nilai yang bagus dari diri kita gitu. Jadi walaupun kita bukan influencer, bukan content creator dan lain sebagainya, iya public figure itu, setidaknya kita dari lingkungan yang sederhana kita bisa menemukan bahwa atau meyakini orang lain bahwa kita ini Ya, bahwa kita ini juga punya personal branding gitu. bahwa kita ini keren juga gitu. Ya, kita keren. Jadi kan kita juga nggak bisa nih selalu di bawah, misalkan walaupun kita bukan influencer, setidaknya kita mulai untuk menjadi influencer karena kan membuka peluang atau karir untuk kedepannya. Ya. Jadi setidaknya di masa depan kita tidak terjamin atau kita bisa mendatangkan orang lain untuk kita menyampaikan atau ditawarkan sesuatu yang baik seperti itu. Oke, dari Kak Dayunya nih. Kalau dari aku tentu personal branding itu penting banget karena gak mungkin diri kita itu ingin dikenal bad oleh orang lain. Pasti kita selalu ingin menunjukkan diri kita yang terbaik, versi diri kita sendiri. Karena kalau menurut aku sendiri, aku itu emang tidak selalu menonjolkan hal-hal yang misalnya aku mengupload sesuatu di sosmed nih, tidak selalu tentang personal branding gitu, tapi itu menurutku penting karena kita bisa menunjukkan jati diri kita ke orang lain, bagaimana kita ingin dikenal oleh orang lain. Kita nggak mungkin dong ingin dikenal yang buruk gitu Ya, kita kan. nggak mau juga dikenal dengan buruk. Iya. Seperti itu ya, sekiranya ya. Oke, lumayan ya tadi bincang-bincangnya ya. Nah, untuk itu sekian aja bincang-bincang pada kita kali ini. Untuk kakak Dayu dan kakak Yogi, terima kasih sudah mau sharing-sharing nih untuk ke teman-teman semua. Karena dengan kakak-kakak sharing ke teman-teman bisa jadi termotivasi ya, tuh bisa nyari jati dirinya mereka kemana gitu. Nah, untuk itu sekian pakar pada hari ini. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari kita, mohon maaf. Dan sebelum kita menutup, untuk Kak Yogi dan Kak Dayu bisa nih untuk nyampein pesan kepada anak muda biar makin termotivasi lah mereka untuk mempunyai personal branding atau lebih dikenal gitu. Oke, jadi Satu-satu dulu dari kita dulu boleh. boleh. Jadi bukan untuk anak muda tapi Ya, seumuran untuk kita. seumuran kita ya. Jadi untuk teman-teman kita yang seumuran, gak ada salahnya kita untuk memulai dan kita tidak perlu mencari hal atau waktu terbaik untuk memulai karena tidak akan mulai gitu. Jadi kita akan start bisnis saja. Jadi saya mengajak kalian semua untuk mulai membangun nilai dari diri kalian sendiri sehingga kalian dapat berkembang untuk kedepannya. Kita semua sih. Oke, semua ya. Oke, kalau dari aku pesan buat kalian semua ya, terutama yang seumuran kita, Ya, anak semua muda. anak-anak sekolah lah ya. Ya, Anak sekolah. dari sekarang mulai cari bakat dan juga passion kamu. Kemudian jangan malu untuk memperkenalkan itu pada orang lain. Mulai bangun personal branding kita dengan citra yang positif. Karena dengan itu kalian juga akan mendapatkan peluang dan juga relasi yang sangat positif dan sangat banyak tentunya. Oke, terima kasih untuk pesannya untuk anak-anak muda atau seumuran kita lah ya. Oke, itu dia pakar pada kali ini. Dan semoga teman-teman semua termotivasi oleh sharing-sharing dari kakak-kakak Putra Putri Semantiara. Nah, untuk itu aku Murni pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah!